Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Ardiansah dengan NIM I2S02410019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan uh, rencana proyek untuk data science pada mata kuliah analisa big data, data mining, dan data science dengan judul klasifikasi keganasan breast cancer dengan menggunakan metode PCA dan support vector machine. Adapun latar belakang yang saya angkat pada rencana project data science saya itu adalah penyakit breast cancer itu sangat berbahaya, terutama pada wanita yang menyerang pada payudara perempuan. Untuk mengobati tersebut, apa perlu adanya penanganan dokter um, dengan model yang dikembangkan. Itu dapat memberikan respon yang cepat ke pasien jika digunakan di sebuah rumah sakit ataupun tempat kesehatan. Dasar data yang digunakan pada rencana Project Data Science ini sendiri itu adalah data yang didapatkan dari website Kaggle dengan jumlah data itu berjumlah dengan menggunakan dua kelas di mana ada yang jinak dan juga ada yang ganas. Terusnya eh, jumlah data yang digunakan pada kesempatan kali ini juga itu menggunakan 32 kolom dengan jumlah 569 dataset. Selanjutnya itu karena datanya itu memiliki kapasitas yang tinggi, kami menggunakan PCA untuk mereduksi pada fitur-fitur yang ada pada data tersebut. Selanjutnya juga kami menggunakan SPM sebagai metode klasifikasi yang digunakan karena SPM itu kuat untuk data yang berdimensi tinggi. Dan juga SPM itu mempunyai SPM boundary untuk memvisualisasikan hyperlink untuk membedakan kelas yang ada. Selanjutnya, adapun data preparasi yang akan digunakan, yang pertama itu adalah pada data yang digunakan itu adalah mengecek bars yang duplikat, lalu mengecek bars yang kosong yang terdapat pada data tersebut. Selanjutnya itu melakukan encoding terhadap data target atau label pada ininya, di mana itu ada kelasnya itu kan ada dua, otomatis menjadi 0 dan 1 untuk encodingnya. Lalu melakukan standarisasi menggunakan standar scalar agar data yang digunakan itu tidak terlalu agar data pada setiap fitur atau kalau fiturnya itu tidak terlalu memiliki range yang jauh. Selanjutnya itu menerapkan prinsipal component analysis atau PCA untuk mereduksi fitur-fitur yang ada pada dataset tersebut. Khususnya, adapun cara kerja dari PCA tersebut adalah yang pertama itu PCA itu melakukan standarisasi data di mana menstandarisasi pada variabel agar memiliki skala yang sama. Hal ini itu penting karena variabel dengan skala yang besar dapat mendominasi hasil analisis. Dan sehingga itu standarisasi dilakukan dengan menggunakan rata-rata membagi dengan standar deviasi itu setiap nilai variabel. Terusnya itu yang kedua itu adalah membuat matriks kovarian. Setelah datanya itu distandarisasi, langkah berikutnya adalah menghitung matriks kovarian untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Matriks ini menunjukkan bagaimana setiap variabel berinteraksi satu sama dengan yang lain pada dataset yang digunakan. Selanjutnya itu adalah menghitung vektor eigen atau nilai eigen. Dari matriks kovarian seluruh vektor eigen dan nilai eigen dihitung. Vektor eigen menentukan arah dari komponen utama, sedangkan nilai eigen menunjukkan besarnya varians yang dijelaskan oleh setiap komponen utama. Komponen utama pertama memiliki nilai eigen terbesar dan menjelaskan varians terbesar dalam data. Selanjutnya itu memilih komponen utama. Berdasarkan nilai eigen yang telah didapatkan, sejumlah komponen utama dipilih untuk mewakili data asli. Pemilihan ini didasarkan pada jumlah variasi yang ingin dipertahankan. Misalnya, komponennya itu menjelaskan 90% dari total variansi pada data. Itu yang kelima itu adalah melakukan transformasi data. Yang terakhir, yang terakhir pada PSA ini yaitu adalah melakukan transformasi data dengan data aslinya itu ditransformasikan ke ruang komputer utama yang dipilih, karena dataset dengan dimensi yang lebih rendah, namun tetap mempertahankan informasi penting pada data yang awal. Selanjutnya, cara kerja SPM. Setelah dilakukan reduksi data dengan menggunakan PCA, kami maka dilakukan klasifikasi dengan support vector machine.
Adapun cara kerja dari support SPM ini adalah yang pertama itu adalah mencari hyperplane optimal, di mana SPM berusaha menemukan hyperplane yang memisahkan data dari dua kelas dengan margin terluas. Di sini ada dua kelas yang digunakan, yaitu adalah kelas yang untuk data yang jinak dan ada yang untuk yang ganas. Untuk beres cancernya itu kanker payudara tersebut. Selanjutnya, margin tersebut adalah jarak antara hyperplane dengan titik data terdekat dari masing-masing kelas yang disebut dengan support vector. Dengan memaksimalkan margin, SPM itu meningkatkan kemampuan generasi model yang terhadap data yang baru. Selanjutnya itu, yang kedua itu adalah penanganan data yang tidak terpisahkan secara linear. Jika data tersebut tidak dapat dipisahkan secara linear, maka SPM menggunakan teknik kernel yang memetakan data ke dalam dimensi yang lebih tinggi, di mana pemisahan linear menjadi mungkin. Beberapa fungsi kernel yang umum digunakan meliputi linear, polinomial, dan radial basis function atau RBF. Maksudnya itu adalah soft margin SPM. Sebenarnya itu yang terakhir itu adalah soft margin SPM, di mana dalam kasus di mana data itu memiliki noise atau tumpang tindih antar kelas. SPM menerapkan konsep short margin. Ini memungkinkan beberapa titik data berada di sisi yang salah dari hyperlink dengan menambahkan parental flag dalam proses optimasinya. Yang terakhir, melakukan training modal. Tapi yang kami lakukan, apa yang dilakukan yaitu adalah membagi model menjadi data training dan juga data testing dengan rasio 80% dan 20%. Lalu kami menyiapkan algoritma support vector nya. Lalu yang terakhir itu adalah memberikan hasil berupa coefficient matrix dalam memberikan prediksi apakah kankernya jinak atau bukan dalam 12. Terakhir, maka dilakukan visualisasi data, di mana melakukan visualisasi data hasil training dari model tersebut, di mana ada yang beberapa prediksi yang benar dan juga prediksi salah yang dihasilkan oleh algoritma support vector machine. Lalu juga ada juga visualisasi dengan menggunakan SPM boundary atau SPM boundary untuk mengetahui gambar pemisahan dari kelas di kelas SPM yang disebut dalam boundary. Lalu juga melakukan visualisasi data sebelum melatih model. Jadinya itu akan dibandingkan visualisasi data sebelum melatih model dan setelah melatih model setelah melakukan klasifikasi SPM tersebut. Sekian presentasi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.